Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Aisyah, mahasiswa IAIN Tulakung, jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi pertumbuhan ekonomi kelas 11 semester ganjil. Nah, tujuan pembelajarannya kali ini adalah siswa dapat menjelaskan pengertian pertumbuhan ekonomi. Siswa dapat mengidentifikasi cara mengukur pertumbuhan ekonomi, dan siswa dapat menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi. Nah, pasti adik-adik sudah mendengar tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, di setiap tahun di berita selalu ditayangkan tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan, mengalami peningkatan. Nah, pada materi sebelumnya, adik-adik sudah mendapatkan materi tentang pendapatan nasional. Di dalam materi pendapatan nasional, terdapat istilah yang namanya GDP, Gross Domestic Product. Nah, tujuan dari GDP itu adalah digunakan untuk membandingkan perolehan pertumbuhan dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya. Jadi, di sini sudah ada tabel pertumbuhan ekonomi Indonesia di bulan 4 tahun 2020. Di sini pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,02%. Nah, dari materi pendapatan nasional kita bisa mengetahui berapakah perbandingan dari tahun ke tahun pertumbuhan ekonomi yang diperoleh oleh negara Indonesia. Nah, pertumbuhan ekonomi ini digunakan untuk mengukur perkembangan perekonomian suatu negara. Sekarang ini, pemerintah sedang mendorong masyarakat untuk menjadi seorang produsen atau pengusaha, yang mana masyarakat di sini dapat menghasilkan barang dan jasa yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, mengapa kita harus mempelajari pertumbuhan ekonomi? Dikarenakan pertumbuhan ekonomi ini berkaitan dengan kesejahteraan rakyat suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Demikian pula sebaliknya, apabila pertumbuhan ekonomi itu mengalami penurunan, maka kesejahteraan rakyat pun juga mendapatkan imbasnya. Jadi, pertumbuhan ekonomi adalah meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan kenaikan produksi barang dan jasa atau meningkatkan pendapatan nasional dalam periode tertentu. Atau bisa juga pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan suatu negara secara terus-menerus menuju keadaan yang lebih baik. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu ada 4. Yang pertama adalah barang modal. Barang modal ini berfungsi untuk meningkatkan produktivitas modal, seperti mesin pabrik, gedung, kualitas tenaga kerja. Yang kedua adalah kemajuan teknologi. Semakin banyak mesin yang canggih dan penambahan fungsi produksi, maka akan meningkatkan output atau hasil produksi. Dan yang ketiga adalah sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam cenderung memudahkan negara untuk tumbuh daripada negara yang tidak punya sumber daya alam. Yang keempat adalah sumber daya manusia. Di dalam pertumbuhan penduduk itu terdapat 2 kemungkinan. Yang pertama adalah pendorong dan penghambat. Untuk pendorong itu adalah jika sumber daya manusia yang banyak dan kesempatan kerja itu juga banyak atau diimbangi, maka akan meningkatkan hasil pertumbuhan ekonomi. Namun sebaliknya, apabila sumber daya manusia itu banyak, tapi tenaga kerja atau kesempatan kerja itu minim, maka akan mengakibatkan pengangguran yang lebih banyak. Nah, di sini kita akan menghitung cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Rumusnya adalah PDBT dikurangi PDBT-1 dibagi PDBT-1 dikali 100%. Keterangannya adalah PDBT adalah produk domestik bruto periode T atau periode yang akan dihitung. Sedangkan
PDB T-1 adalah PDB 1 periode sebelumnya. Nah, ini biasa disebut sebagai tahun dasar. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu PDB di tahun 2012 sebesar 1.000 miliar, sedangkan di tahun 2013 sebesar 1.200 miliar. Maka, berapakah laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013? Diketahui PDB yaitu 1.200 dan PDB T-1 adalah 1.000. Rumusnya adalah PDB T dikurangi PDB T-1 dibagi PDB T-1 dikali 100%. Di PDB tahun 2013 dikurangi PDB tahun 2012 dibagi PDB tahun 2012 dikali 100%. Nah, sama dengan 1.200 dikali 1.000 dibagi 1.000 kali 100% sama dengan 20%. Jadi, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 sebanyak 20%. Selanjutnya adalah teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi ada aliran klasik, teori komputer, aliran neoklasik, dan teori historis. Aliran klasik terdapat dua tokoh. Yang pertama adalah Adam Smith dan David Ricardo. Adam Smith berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bersifat kumulatif, artinya terdapat akumulasi modal, spesialisasi pelajaran, dan pasar yang luas. Akumulasi modal ini berasal dari dana tabungan. Akumulasi modal ini digunakan sebagai meningkatkan produktivitas. Yang kedua adalah spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja ini meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Jadi, seorang pekerja tersebut ditempatkan dalam satu bidang. Dan dalam penempatan satu bidang ini akan meningkatkan keterampilan dan fokus terhadap keahliannya atau bidangnya. Nah, itu adalah pasar yang luas. Pasar yang luas akan menampung hasil produksi yang melimpah. Pasar yang luas juga akan mendorong perdagangan internasional. Selanjutnya adalah aliran klasik dari David Ricardo. David Ricardo di sini berpendapat ada 3 golongan. Yang pertama adalah kapitalis, yang kedua adalah buruh, dan yang ketiga adalah tuan tanah. Kapitalis di sini memimpin proses produksi, memperoleh keuntungan dari produksi, menginvestasikan kembali keuntungannya sehingga pendapatan nasional naik, mendapat keuntungan. Untuk buruh, jumlahnya terbanyak bergantung pada kapitalis, pendapatan berupa upah. Dan untuk golongan tuan tanah memperoleh pendapatan hanya dari hasil sewa tanah, pendapatannya ini berupa sewa. Dalam penerimaannya ini terdiri dari 2, yang pertama ada penerimaan bruto dan penerimaan neto. Penerimaan neto di sini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. The law of diminishing return menurunkan penerimaan neto, keuntungannya adalah kapitalis turun, pertumbuhan ekonomi terhenti. Contohnya, kesuburan tanah. Kesuburan tanah ini akan mengalami penurunan dan keuntungannya pun juga berkurang. Akan tetapi sewa tanah dan upah buruh tani itu akan mengalami peningkatan. Terus teori selanjutnya adalah teori komputer. Teori komputer ini berpendapat bahwa peranan pengusaha sangat penting karena pengusaha pasti melakukan inovasi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Inovasi-inovasi tersebut yang pertama adalah memperkenalkan barang baru yang belum dikenal konsumen. Yang kedua, memperkenalkan metode produksi baru. Yang ketiga adalah membuka pasar baru. Yang keempat, menemukan sumber ekonomi baru. Yang kelima adalah menjalankan organisasi baru di bidang perindustrian. Aliran neoklasik. Aliran neoklasik ini terdapat 2 pendapat, yaitu Robert Solow dan Harold Blomat. Menurut Robert Solow, pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh 3. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi. Sedangkan menurut Harold Blomat,
Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tingkat investasi karena pengeluaran investasi mempengaruhi permintaan dan penawaran barang dan jasa. Teori selanjutnya adalah teori historis. Teori historis menurut Friedrich List terdiri dari 4 tahapan dalam pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah masa berburu dan mengembara. Yang kedua adalah masa beternak dan bertani. Yang ketiga adalah masa kerajinan dan industri. Yang keempat adalah masa industri dan perniagaan. Nah, untuk pendapat dari Karl Bucher terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah rumah tangga tertutup, yang kedua adalah rumah tangga kota, yang ketiga adalah rumah tangga bangsa, dan yang keempat adalah rumah tangga dunia. Menurut Weber-Rostow terdapat 5 tahapan. Yang pertama adalah masyarakat tradisional, prasyarat lepas landas, perekonomian yang matang atau dewasa, dan yang terakhir adalah masa ekonomi konsumsi. Nah, itu dia materi yang telah saya sampaikan mengenai pertumbuhan ekonomi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Sekian, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.